Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 Ibnu Abbas. Untuk pembelajaran daring mungkin kita cuma belajar satu bab ya. Bab terakhir kita adalah bab 6 yaitu trigonometri. Kalian bisa buka buku kalian, buku mandiri kalian pada halaman 103, bab trigonometri. Oke. Jadi sebelum masuk ke materi, kalian harus paham dulu apa itu trigonometri. Jadi trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya trigonon, yaitu adalah 3 sudut, dan metron atau mengukur. Jadi trigonometri itu bisa disebut sebagai salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut pada segitiga ya. Nah, untuk bab pertama yang kita pelajari pada bab trigonometri itu adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke ya. Nah, sekarang seandainya Ibu punya segitiga siku-siku nih. Ini A, ini B, dan ini C. Ya, siku-siku di sini kita anggap sudut alfa, di sini sudut beta. Oke. Jadi kalau di sini A besar, berarti di depan sini adalah A kecil. Di sini B besar, di sini adalah B kecil. Di sini C besar, berarti di sini C kecil. Oke. Bisa dipahami sampai sini ya? Di sini ini adalah sisi miring. Jadi setiap sisi miring itu bisa disebut sebagai hipotenusa. Jadi hipotenusa itu adalah sisi miring. Jadi kalau kalian ketemu soal dengan hipotenusa misalnya 35 cm, berarti hipotenusanya adalah sisi miringnya ya. Oke. Nah, untuk mencari hipotenusa nih, kalian pernah belajar Pitagoras kan? Berarti pakai rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, atau A sama dengan akar dari B ditambah C ya. Ini untuk mencari sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku. Untuk ala. Boleh ambil lah. Untuk ala nih? Iya. Bukan untuk ala, ala beli ya? Iya, ala beli. Kemana buka emang? Oke. Jadi dari Untuk apa ini? rumus Pitagoras ini kita juga tidak hanya bisa mencari sisi miring. Ini untuk apa? Tidak hanya bisa mencari sisi miring, tapi juga bisa mencari sisi B dan C ya, melalui rumus Pitagoras ini. Oke, ini rumus Pitagoras. Oke. Nah, sekarang yang ingin kita pelajari pada materi pertama kali ini bukan untuk mencari nilai dari Pitagoras, tapi ingin mempelajari definisi perbandingan trigonometri pada sudut siku-siku. Ya, dalam perbandingan trigonometri pada sudut itu, oke, Ibu buat dulu definisi perbandingan trigonometri sudut siku-siku. Oke, yang pertama adalah sinus. Kalian pernah dengar sinus? Atau sering disingkat dengan sin. Jadi, oke, kita pelajari satu-satu ya. Seandainya kita ingin mencari perbandingan trigonometri pada sudut siku-siku alfa nih. Ini sudut alfa. Berarti kita akan mencari sin alfa. Nah, ingat, sin alfa ini rumusnya adalah depan per miring ya. Sin ini depan per miring atau sering disingkat dengan demi. Untuk memudahkan kalian menghafal, ingat saja sin demi, depan per miring. Nah, yang mana sih sisi depan, yang mana sisi miring? Jadi kalau sisi miring kalian sudah tahu ya, miring itu adalah hipotenusa atau A, berarti bawahnya A. Terus yang depan yang mana? Karena kita cari sudut alfa, berarti depannya di sini. Ini adalah depannya. Oke.
Karena yang kita cari adalah sudut alfa. Di depan sudut alfa ada apa sih? Ada B, berarti depannya adalah B. Oke, itu untuk sin alfa. Yang kedua, ada kosinus atau sering disingkat dengan cos. Oke, kalau kita cari cos alfa, ingat cos itu adalah samping per miring ya, atau sering disingkat dengan sami. Jadi untuk memudahkan kalian menghafal, sin demi cos sami ya. Samping yang mana sih, miring yang mana? Miring sudah pasti adalah A ada di sisi miring ya. Samping yang mana? Karena yang kita cari adalah sudut alfa, di sini adalah depannya, berarti sampingnya adalah C. C ini adalah samping ya. Oke, yang ketiga adalah tangen atau sering disingkat dengan tan. Tan alfa. Tan ini rumusnya adalah depan per samping atau sering disingkat dengan desa. Sin demi cos sami tan desa. Yang mana yang depan, yang mana per samping? Depan adalah B, samping adalah C, berarti B per C. Oke. Selanjutnya ada yang namanya sekan. Sekan alfa, ini sering disebut dengan sekan alfa ya. Sekan ini adalah kebalikan dari cos. Jadi jangan kalian lihat awalnya adalah S, dialah kebalikan dari sin ya. Enggak, jadi sekan kebalikan dari cos atau seper cos alfa. Jadi kalau cos alfa ini adalah samping per miring, berarti karena kebalikan miring per samping. Miring apa sih? Miring tadi A. Samping apa samping? Samping adalah C. Oke. Selanjutnya yang kelima adalah kosekan alfa. Sering disebut dengan kosek ya. Nah, kosek ini karena awalnya C, bukan kebalikan dari cos, tapi ingat kebalikan dari sin atau seper sin alfa. Kalau sin tadi adalah sin demi, berarti kosekan adalah miring per depan. Miringnya apa tadi? Miringnya apa? Miringnya adalah A. Depannya adalah B ya. Yang terakhir adalah kotangen alfa. Kotangen alfa ini adalah kebalikan dari tan ya, atau sering disingkat dengan kot. Oke, ini kebalikan dari tan. Oke, kebalikan dari tan. Tan apa sih? Tan desa. Berarti kebalikan dari tan adalah samping per depan. Sampingnya apa? C. Sedangkan depannya adalah, depan tadi adalah B ya. Oke, inilah untuk mencari perbandingan trigonometri pada sudut siku-siku pada sudut alfa. Nah, sekarang tugas kalian mencari keenam sudut siku-siku ini, perbandingan sudut siku-siku trigonometri ini pada sudut beta. Oke, bisa dibayangkan? Ibu buat tugasnya ya. Tugas andai kata ya, trigonometrinya masih sama, sudut siku-sikunya masih sama dengan siku-siku di sini. Di sini adalah sudut alfa, di sini adalah beta. Di sini A, ini B, ini C. Ini A hipotenusa atau miring. Ini B kecil dan ini C kecil. Tadi yang kita bahas sama-sama ini adalah perbandingan trigonometri sudut siku-siku pada sudut alfa ya. Ingat, pada sudut alfa. Berarti kalau sudut alfa ini yang depan, ini yang samping. Tugas kalian mencari perbandingan
trigonometri pada segitiga siku-siku ABC di atas ya, di sudut beta. Ingat, kalau yang dicari adalah sudut beta, ini bukan menjadi depan lagi ya nak ya. Ini beta, depannya yang mana? Coba kalian tarik panahnya. Oke, sampingnya yang mana? Alfanya miringnya yang mana ya? Oke, miring tetap ya. Yang berubah cuma sisi samping dan sisi depan. Cari ke-6-6-nya ya. Sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Oke. Ingat, sinus sin demi, kos sami, tan desa. Sinus depan per miring, kosinus samping per miring, tangen adalah depan per samping. Sedangkan sekan kebalikan dari kos, kosekan kebalikan dari sin, dan kotangen kebalikan dari tan ya. Oke, good luck.